Ibu sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com, membawakan acara siaran yang untuk hari ini sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Halo, saya Haryanto Kandani mau mengajak setiap para pendengar untuk tetap setia mendengarkan program dari Good News, radio streaming rohani yang tentunya akan menjadi berkat, menjadi inspirasi, hiburan, dan juga kekuatan, serta memberikan harapan buat setiap Anda yang mendengarnya. Saya percaya radio ini hadir untuk sungguh-sungguh membawa dampak yang positif dan pastinya Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Salam sehat, salam sukacita, kembali berkumpul bersama-sama dalam acara orkestra obrolan ringan, kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Yang saat ini kita kembali menikmati pemaparan, penjelasan dari seorang yang terus mengalami kesembuhan demi kesembuhan dari semua sakit. Yang boleh dikatakan kanker adalah sakit yang menakutkan dan mematikan. Tapi bagi orang yang terus menyimak dengan sungguh-sungguh, kanker itu bukanlah sebuah menakutkan, tapi dia adalah sahabat yang dimana kita bisa bersahabat dengan kanker ini sehingga kita boleh sehat. Hari ini kita sudah ada di tengah-tengah kita narasumber kita, yaitu Ibu Yohana Lai, ya. Beliau akan nanti memperkenalkan namanya lebih lengkap lagi, dan hari ini beliau akan menceritakan tentang kehidupannya mengalami sakit yang sangat luar biasa, ya. Beliau mengalami sakit ovarium, begitu juga beliau mengalami sakit serviks. Wah, ini luar biasa saudara, ya. Ini penyakit wanita, ya, kalau boleh dikatakan. Tapi mari kita mau bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan penjelasan daripada Ibu Yohana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap semuanya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam perjalanan sedang memutar memutar radio ini dan mendengarkan radio ini, Tuhan boleh tolong. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyimak dengan acara ini juga, Tuhan tolong dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya, dan mari kita terus dengarkan acara kita pada hari ini. Dan puji nama Tuhan, hari ini saya juga ditemani oleh saudara saya dan sahabat saya, yaitu Ibu Teti Suryani. Selamat pagi Ibu Teti. Pagi Pak Yakub. Ya. Pagi pendengar Good News, pagi Bu Yohana. Iya, puji Tuhan. Ya, baik, Ibu Teti udah siap ya? Ya Pak. Ya, kita ini lagi juga ya coba berusaha ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh dikatakan ini kita adalah seorang pahlawan-pahlawan yang sedang berjuang ya dalam kondisi kita ya. Ya, hari ini juga saya sedikit ada keletihan, tapi saya coba berusaha untuk menemani Ibu Teti ya dalam acara ini. Saya sapa dulu buat Ibu Yohana. Selamat pagi Ibu Yohana. Pagi Bapak Yakub, diberkati. Iya, volumenya kecil sekali ya. Baik, Bu Yohana, boleh dikenalkan nama lengkapnya? Baik, shalom untuk kita semua. Nama lengkap saya yang dimateraikan dalam baptisan kudus itu cukup panjang. Yohana Henderina Francisca Laa. Tetapi biasa lebih akrab dikenal, disapa dengan Ibu Pendeta Yoka. Iya. Yang sangat akrab di tengah keluarga, di dalam jemaat, dimanapun ditempatkan. Oke. Bu Yohana, kalau boleh tahu Ibu tinggal di mana ini?
Saya di NTT, khususnya di Oh, Kabupaten Timur Tengah Selatan. oh ini sekarang ada di NTT. Iya, Ah, kami hari ini Pak Yakub, Bu Teti, dan teman-teman bisa mendengarkan suara dari Timur Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Yohana, luar biasa ya, cukup jauh teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman juga yang di daerah-daerah yang lainnya boleh dengarkan ini ya. Eh, ya, kita minta maaf kalau nanti ada volume suara yang kurang jelas karena memang kita berdoa supaya signal di sana cukup baik ya buat Ibu Yohana sehingga dia bisa membagi pengalaman hidupnya bersama dengan kita tentang sakit yang dialaminya ya, sungguh luar biasa. Bu Yohana, suami dan anak-anak ada di rumah juga ini? Suami sudah menuju tempat kerja, anak-anak lagi libur yang satu, dan yang satu memang sudah di Kupang. Oh ya, Sudah selesai studinya, sudah iya jadi iya iya. lulus. Berarti satu misa ya ada di Kupang ya? Iya, Iya, baik, terima kasih. Ya, yang penting Ibu sehat untuk bisa berbagi pada hari ini ya Bu ya. puji Tuhan, Ya, masih sesak. ya Bu Teti, ini luar biasa nih Bu Teti ya. Baru kalau tidak salah baru pertama kali kita ini ngobrol di daerah cukup jauh ini ya antara Ya, betul. Jakarta dengan Kupang ini, dengan NTT ya. NTT. NTT dari ibu kota provinsi datang ke kabupaten saya, Timur Tengah Selatan atau SOE, itu jaraknya 110 kilometer lagi. Oh, 110 kilometer ya. Ya, luar biasa. Bu, kalau mau tanya dengan Sumba jauh ya? Kita beda lautan, beda pulau. Oh, beda pulau ya Beda, dengan Sumba ya, ya? beda pulau. Cukup jauh. Oh, ya 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 ya. Iya. Jika Ya, ke silakan Bu Teti mau Sumba, ajak ngobrol dulu. Apa kita punya narasumber sebelum kita akan masuk dengan acara kita? baik. Oke, selamat pagi para pendengar radio Good News, Good People semuanya. Semangat pagi, sudah hari Senin lagi dan sudah memasuki pertengahan tahun. Nggak kerasa ya Pak Yakub, Bugem, Bugem nih saya panggilnya Ibu Yohana, yang selama ini saya kenal dengan Ibu Yoka ya. Jadi panggilnya yang mana nih? Yoka Yoka, atau Bu Yoka aja. Yohana? Yoka Kenapa saja. Bu? Kalau Yohana rasanya jauh sekali, ada perbedaan. Tapi kalau Yoka rasanya dekat sekali. Iya, karena selama ini kita mengenalnya dengan Ibu Yoka gitu ya. Kita Yoka. bersama-sama dalam satu komunitas kanker. Nah, para pendengar Radio Good News, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun. Sudah awal Juli. Waktu terasa begitu cepat berlalu ya. Tetapi apakah kita sebagai para pejuang kanker ini demikian juga apakah kita merasakan waktu ini cepat berlalu ataukah aduh lama banget terutama yang lagi treatment ya yang lagi pengobatan tetap semangat semua akan berlalu seperti kata firman Tuhan ada awal dan ada akhir ya Bu Yohana ya Bu Yoka Amin. iya Ya. jadi eh, hari ini saya cukup berbahagia pagi ini ya ditemani oleh dua gembala Pak Yakub dan Bu Yoka. Ya, shalom, salam sehat, salam sukacita, bertumbuh. Ya, kita bersama-sama pada saat ini. Dan saat ini kita akan dengarkan kembali acara orkestra kita, obrolan ringan kesehatan kejahteraan kita bersama. Dan saya terus berharap teman-teman yang masih bergabung, kita mau tetap semangat untuk menikmati acara kita pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita dengarkan ini percakapan kita, obrolan kita cukup jauh ya dari Jakarta sampai ke NTT ya. Hari ini ada Ibu
Yohana yang akan menceritakan hidupnya dengan sakit yang dialami, dan beliau akan berbagi pada hari ini. Dan mari jangan tinggalkan channel ini, beritahukan teman-teman kita yang lainnya untuk bergabung bersama-sama dengan Ibu Yohana yang ada di NTT ya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah ke sana ya, boleh ya kita main-main ya untuk menikmati daerah yang cukup jauh yang tidak dekat dengan, kalau tidak salah selisih 1 jam ya Bu Yohana ya. Ya, benar. Ya, saya ingat saya selisih 1 jam. Jadi kalau di sini jam 7 berarti di sana sudah jam 8. Betul ya Bu Yohana ya? 8, ya, benar. Iya, sudah jam 8 Bapak Ibu Saudara sekalian, perselisihan 1 jam antara daerah NTT dengan Jakarta ya. Jadi mari jangan sia-siakan kesempatan kita waktu ini saudara ya, karena selisih 1 jam ini kita mau menikmati bersama-sama ya. Sekali lagi saya memberitahukan kepada semua teman-teman yang baru bergabung di radio maupun di Zoom bahwa hari ini acara orkestra kita narasumbernya adalah Ibu Yohana. Beliau berada di daerah NTT dan beliau akan menceritakan tentang sakit yang dialami, 2 penyakit yang sekaligus ya dirasakan ya. Saya satu penyakit aja udah walahan ini saudara ya, udah mabok saudara ya, tapi beliau mengalami 2 penyakit yang sangat luar biasa ya. Dan kita mau dengarkan bagaimana bisa beliau mengalami 2 penyakit ini saudara ya. Dan setahu saya kalau di daerah-daerah gitu ya di NTT kan kebanyakan makan sayur-sayur ya daripada di kota Jakarta kebanyakan makan daging. Dan kenapa bisa terjadi ini? Ini semua harus kita ceritakan dan biarlah semua orang bisa mendengarkannya. Terima kasih sekali lagi dan mari kita dengarkan, dan nanti saya serahkan kepada Ibu Teti Suryani yang akan memimpin kita pada hari ini. Silakan Bu Teti. Ya, terima kasih Pak Yakub. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Long weekend nih, tentu dengan menikmati libur yang panjang, apalagi bersama keluarga, akan menambah imun tubuh naik, ya Pak Yakub, ya Bu Yoka ya. Iya. Iya, pagi ini kembali saya utarakan kita berbahagia pertama kali ya Pak Yakub, narasumber kita cukup jauh, walau masih sama satu Indonesia dari sebelah timur, tepatnya di Soe. Iya, Ya Bu Yoka. iya. Iya. Nah, karena kita pertama kali kedatangan narasumber dari daerah sana, apakah bisa diceritakan sedikit nih kehidupan di sana seperti apa nih ya Bu Yoka ya? Ya, betul. Sehari-harinya begitu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu lah sebentar yang ini gitu, supaya para pendengar radio juga tahu di sana tuh udah seperti apa gitu ya. Ya. Silakan Bu Yoka. Baik, shalom untuk semua sahabat pendengar dan saudaraku dimanapun berada. Kalau tentang kehidupan kami di NTT, tentu tidak terlalu berbeda jauh dengan yang ada di Jakarta. Cuman perbedaannya adalah di sini lebih banyak mereka bertani, sedangkan yang pegawai itu hanya sedikit saja, karena area pertanian jauh lebih besar. Karena itu di kantor-kantor, di sekolah, di rumah sakit, di mana-mana, itu dia kurang seramai di Jakarta. Tetapi mobilisasi atau juga pekerjaan masyarakat lebih banyak itu di desa, di kebun-kebun, di sawah, dan di ladang. Ya. Kami sekarang ada pada musim, entahlah musim apa, tetapi sudah 3 hari. Biasanya kalau bulan seperti ini harusnya panas, tetapi sudah 3 hari ini kami hujan berkabut, bahkan rumah tetangga di depan saja hampir tidak terlihat karena kabutnya cukup tebal. Jadi jarak pandangnya juga cukup sulit. Karena itu dianjurkan untuk waspada bagi yang mau melakukan perjalanan jauh.
Oh, apakah Ibu tinggal di daerah pegunungan kalau begitu ya? Memang NTT rata-rata daerah pegunungan. Oke, oke. Ya, para pendengar Radio Good News sekarang kita tahu ya dengan lebih jelas bahwa NTT itu kebanyakan daerah Daerah pegunungan gitu ya. pegunungan, iya. Maklum, maaf ya Bu, Iya, kita di Jawa iya. kurang mengenal daerah sana. Iya, apalagi kami di Soe ini dikenal dengan kota dingin. Jadi Oke. dari semua kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur itu yang paling dingin itu di kota Soe. Berita-berita seperti ini tidak setiap saat kita dapatkan di Pak Yakub dari sumber yang kompeten gitu. Nah, saya juga tinggal di daerah Kuningan, daerah pegunungan gitu ya. Cuma kalau untuk lihat kabut itu udah jarang. Kalau kita naik lagi itu baru udah ada kabut gitu. Ternyata di tempat Ibu sekarang sedang berkabut ya. Sedang Mudah-mudahan Tuhan berkabut. memelihara kehidupan umatnya di sana Amin, ya. amin. Semua Iya. baik-baik saja. Iya. Iya. Nah, Kalau kami di Ibu, sini sudah sangat bersahabat dengan itu. iya betul. Berarti sudah bersahabat dengan dingin ya. Iya. Di sana masyarakatnya agraris ya. Iya, benar sekali. Iya, nah yang udah merasa kesesakan di sini di Pulau Jawa nih gitu ya, bolehlah sekali-sekali Boleh. main di sana. Iya. Benar, Iya, betul sih. kayaknya iya di sana kayaknya lebih enak ya buat yang suka Iya, jalan-jalan, menikmati iya. alam begitu ya, Bu ya. Ada banyak tempat-tempat yang indah, ada banyak tempat wisata yang ya sudah lumayan pantas untuk dikunjungi karena sangat Oh indah. iya. Iya, terima kasih Khususnya, infonya. Nah, para pendengar Radio Good News, iya, mari kita menabung, kita main-main ke daerah Indonesia Timur, kita ketemu Ibu Yohana di Soe. amin. Iya. Nah, Bu, eh, sehari-hari kan Ibu pelayan Tuhan ya. Iya, Nah, benar. ini Saya kayaknya lebih pas ngobrolnya sama Pak Yakub dulu deh nih. Silakan saya Pak Yakub. seorang pendeta yang di bekerja di lingkungan Gereja Masehi Injili di Timur. Sinode yang paling besar di NTT dan sinode terbesar ke-5 atau ke-6 di Indonesia. Ya. Ya, baik, karena saya disuruh dulu ngobrol sama Ibu Teti. Ya, silakan Pak. Ya, Ya. sesama hamba Tuhan ya. Ya, memang saya sendiri juga belum pernah menginjak kaki di NTT ya, tapi saya percaya satu saat saya akan bisa ada di sana untuk berjumpa dengan Ibu Yohana dan teman-teman ya, karena kami juga teman-teman kami di sekolah Alkitab ada di Sumba. Ya, beliau juga rindu saya boleh ada di sana begitu ya, dan nanti kita akan ketemu di sana ya. Nah, Ibu Yohana, aslinya memang orang sana atau pendatang? Aslinya memang orang NTT. Orang NTT ya. Ya. Suami juga? Saya dari Alor, ibu saya dari Sabu. Iya. Kalau suami? Suami dari Rote, jadi saya orang Timur. Iya, iya. Saya Ya, lengkap. soalnya di teman-teman kami yang di Sumba itu, yang sekolah Alkitab, beliau ada yang dari Maluku ya, dari Ambon, ya, mereka merintis gereja di sana begitu ya. Kalau Oke. Sumba dia sinode tersendiri. Iya, Dia 3 kabupaten tetapi dia sinode tersendiri yaitu Gereja Kristen Sumba. Berbeda dengan kami. iya, iya. Iya, baik. Oke, ya saya tahu bahwa gereja di sana masih besar-besar ya Luar ukurannya ya. biasa. Dan Masih ini tunggu mayoritas. ya, memang daerah Alor adalah sangat luar biasa ya yang dirindukan ya. Ya, nanti kita berdoa supaya saya sama Bu Teti bisa ke Alor ya.
untuk Amin. menikmati Farsa Allah. acara di sana ya, kita kumpul bersama-sama ya untuk nikmati. Nah, Ibu Yohana, Ibu kan mengalami sebuah sakit ya, dan apa yang Ibu dapatkan dari kerohanian Ibu tentang sakit yang Ibu alami? Silakan, Bu. Eh, Setelah saya mengalami sakit ini, secara kerohanian saya menyadari bahwa Tuhan mau memakai sakit saya sebagai kekuatan untuk menolong banyak orang lain Ya. yang juga mengalami kelemahan, yang juga mengalami kesakitan, supaya tidak terpuruk, tetapi terus berpengharapan bahwa tidak semua sakit itu mematikan, tergantung bagaimana kita mengimaninya. Ya, jadi secara khusus saya setelah sakit, setelah pulang berobat tahun 2021, saya ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Dan setelah saya ada di rumah sakit, saya merasakan ada kekuatan, kesegaran, dan saya menyadari bahwa ketika saya ada di tengah-tengah mereka yang sakit dan berbagi tentang kekuatan dari rasa sakit itu, ternyata sakit itu juga berkurang dan semakin berkurang. Kekuatan Tuhan semakin bertambah dalam hidup saya. Nah, Amin. Ibu, waktu Ibu sakit itu eh sudah dalam pengembalaan atau belum, Bu? Sudah, saya Sudah. menjadi pendeta tahun 2003, Oh, 2003 ya. Iya. 2003, sedangkan saya sakit sejak tahun 2016. Oh, iya, 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 iya. Ya, nah, waktu Ibu sakit itu bagaimana? Jemaat apa mereka tetap setia mendoakan atau mereka pindah ke gereja karena gembalanya sakit mendingan kita pindah gitu. Ada yang demikian? Baik, tidak ada yang pindah gereja. Malah justru saya merasakan bahwa kalau saya masih bisa ada sampai sekarang ini, itu juga bukan hanya karena kekuatan saya, bukan hanya karena doa-doa saya, tetapi terutama karena doa seluruh jemaat yang mencintai saya dan semua pelayanan yang mereka rindukan untuk saya tetap ada di tengah-tengah mereka untuk melayani mereka. Iya, terima kasih buat penjelasannya Bu Teti, ini luar biasa ya. Eh, Ya, saya coba membayangkan daerah yang cukup jauh ini jauh kan ya dari rumah sakit ya Ibu Yohana? Jauh. Kalau saya mau pergi kontrol kan saya harus 1 hari sebelum kontrol harus sudah pergi ke Kupang. Oh, jaraknya Karena 1 harian kalau ya? rumah sakit Soe kan belum bisa untuk yang penyakit kanker seperti Iya, kanker iya, iya. menuju ke provinsi. Wah, luar biasa Bu oh, Teti ya. ya. Kalau kita kan di Jakarta Iya. banyak rumah sakit Bu Teti ya. Iya. Iya, kadang kita yang dekat aja ngeluh ya capek lah, apalah Iya, naik bis berdesakan. Ternyata para pendengar Radio Good News di sana lebih jauh lagi ya, Pak. luar biasa ya, butuh 1 hari ke rumah sakit ya. Luar biasa ini ya. Oke, Ya. selanjut Bu Teti, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Bu Yoka, saya panggil Bu Yoka aja ya supaya lebih akrab. Ya, ya, para pendengar Radio Good News, sungguh luar biasa ya perjuangan teman-teman kita yang di Indonesia Timur ini. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih merata lagi ya. Sebenarnya sama aja ya Pak Yakub ya. Di Pulau Jawa juga ada Bu yang lebih jauh ya gitu, lebih jauh ke rumah sakitnya karena di rumah sakitnya ini belum tersedia untuk eh, penyakit-penyakit seperti kita. Seperti kata teman saya, penyakit saya ini penyakit mahal. Kenapa? Ongkosnya aja mahal. Sama Bu kita nasibnya. Belum ada gitu ya. Jadi harus pergi ke kota lain. Iya Bu.
tadi Ibu sudah bilang bahwa Ibu sudah menjadi gembala sejak tahun 2003 dan mendapatkan penyakit ini di tahun 2016. Nah, kan di sana seperti yang Ibu sudah bilang juga tadi, kotanya cukup kecil dan juga itu bagaimana caranya tuh ya bisa ketahuan, eh, oh iya Ibu sakitnya ternyata ini kanker, harus berobat ke mana gitu. Bolehkah diceritakan, Bu? Baik. Awalnya akhir-akhir tahun 2015, saya sering mengalami perdarahan dan sakit di bawah perut yang sangat nyerinya itu sangat terasa. Dan itu sangat mengganggu aktivitas pelayanan saya. Saya mengambil keputusan untuk memeriksakan secara medis, secara teratur dan juga kontinu. Dan di sana setelah dilakukan pemeriksaan secara baik, ditemukan bahwa saya mengalami kanker ovarium. Tetapi waktu tahun 2016 itu dia baru ada pada stadium 1B. Oke, masih awal ya. Masih awal. Dan waktu itu dokter mengambil keputusan untuk melakukan operasi, mengangkat semua rahim untuk dan sekaligus yang sakitnya supaya bisa saya bisa sehat kembali. Setelah melakukan operasi dan melakukan pemeriksaan, ternyata bahwa kanker ovarium yang saya alami stadium 1B adalah kanker ovarium yang sangat ganas. Dan karena itu dianjurkan untuk harus melakukan kemoterapi. Di daerah kami fasilitas medis untuk kanker hanya baru ada bisa kemoterapi secara infus, tetapi sinarnya belum ada di daerah kami. Jadi karena itu kalau harus melakukan penyinaran atau apa, kami harus dirujuk keluar ke Pulau Jawa. Oh, jadi Ibu melakukan operasi di sana, kemo juga di sana. Ya. Nah, kemudian radiasi Ibu ke Pulau Jawa. Saya melakukan kemoterapi tahun 2016, setelah itu dinyatakan sehat. Oke. Setelah dinyatakan sehat, tahun 2019 saya mengalami lagi kelemahan dan juga ada semacam rasa nyeri yang pokoknya ketidaknyamanan, dan setelah saya periksa ternyata kanker itu telah bertumbuh lagi dan dia metastase ke rektum bagian bawah. Dan Oke. pada tahun 2019 saya menjalani lagi satu tahapan kemoterapi. Jadi 6 kali lagi saya menjalani kemoterapi. Tetapi ternyata bahwa pengobatan itu juga tidak terlalu efektif karena dia metastasenya sangat cepat. Sehingga tahun 2020 itu saya harus menjalani lagi operasi untuk membuat stoma. Ya, Oke. ya, membuat stoma. Jadi sejak tahun 2020 sampai sekarang saya hidup dengan stoma. Ya, begitu. Tetapi puji Tuhan saya masih kuat. Nanti setelah tahun 2021 dia kembali lagi. Dan waktu itu jujur kami keluarga, saya secara iman sudah siap untuk apapun keputusan Tuhan yang terbaik, ya kami siap. Dan saya dirujuk untuk bisa melakukan semua proses medis yang jauh lebih baik di luar NTT.
supaya bisa dapat radiasi dan seterusnya. Karena itu saya melakukan rujukan. Di sana saya kembali kemoterapi, terus radiasi 33 kali, dan puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap melayani sampai hari ini. Oke. Wah, mendengarnya gimana ya? Sudah bersih, datang lagi. Iya. Dan Bahkan Ibu, yang 2021 itu ternyata dia tidak hanya ada di rektum. Dokter oh, menyampaikan bahwa ternyata kanker saya sudah juga menjadi serviks, bahkan langsung ke stadium 4. oh begitu. Maaf Bu, waktu diangkat rahim itu, rahim, ovarium, serviksnya nggak diangkat juga Bu. Waktu itu kata dokter tidak ada serviks, bersih. Makanya dokter juga bingung kenapa apa rahimnya sudah diangkat 2016, justru serviksnya baru terjadi 2021. Ya, Oh, saya juga begitu orang ya. awam tidak mengerti. Saya hanya Iya, pasrah saja dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang masih Tuhan percayakan saja. Oke, oke. Lagi habis operasi, waktu diangkat-angkat itu dokter juga bingung ya, kenapa serviksnya ini Iya. munculnya belakangan gitu ya. Waktu itu dokter yang di Kupang, ahli kanker kandungannya, mengatakan sudah bersih dan tidak ada Iya. serviksnya. Tapi ternyata tahun 2021 dari data yang diterima, justru serviksnya yang semakin berkembang jauh lebih pesat. Dan Oh, begitu. itu yang membuat akhir-akhir ini saya memang agak sedikit mengalami rasa sakit, nyeri seperti awal-awal, ya gitu Ibu Teti. Ya, jadi uh, pas ketahuannya ini Ibu selalu mengalami kelemahan tubuh dan nyeri ya, kalau kalau saya dengar-dengar tadi ya. Kalau kelemahan tubuh, kalau saya punya aktivitas yang sangat tinggi, tidak istirahat dalam sehari, misalnya tidak istirahat siang, berarti saya akan mengalami kelemahan. Tapi kalau saya punya jam istirahat, itu pasti saya masih tetap bisa fit. Tetapi ada saat di mana memang rasa nyeri itu tetap datang dan itu tidak bisa dihindari. Saya sudah mencoba berkonsultasi dan jawabannya ya memang kanker itu masih ada di dalam. Oke. Jadi tahun 2021 itu yang waktu berkembang ke serviks, Ibu kan berobat ke luar NTT, ke Pulau Jawa ya. Ya. Nah, itu berobat dioperasi lagi atau bagaimana, Bu? Tidak, hanya di kemo dan apa radiasi. Di kemo lagi. Jadi berarti Bu udah 3 kali kemo ya? 3 tahapan kemo. Iya, 3 tahapan kemo. Jadi sudah 18 kali. Oke, nah para pendengar Radio Good News ternyata Bu Yoka ini sudah 3 tahap, 3 siklus kemo. Nah, dari kemo pertama, kedua, ketiga ini yang Ibu rasakan di tubuh Ibu gitu ya. Apakah sama aja ataukah ada perbedaannya? Yang pertama itu dia untuk ovarium, sedangkan yang kedua itu untuk rektum, yang ketiga ini untuk 3, untuk ovarium, untuk rektum, dan untuk serviks. Jadi obatnya Oh, jauh lebih keras.
jauh lebih Nah, parah. itu. Iya. Jadi reaksi tubuh ibu seperti apa tuh di Biasanya setiap kemo setelah itu? waktu kemo pertama itu saya hanya mengalami drop di hari kedua dan ketiga. Itu rasanya tidak mau makan, badannya seperti sakit semua, seperti dipukul. Tetapi hari keempat pada umumnya saya sudah bangkit dan sudah mengangkat pelayanan sebagaimana biasanya. Melayani syukur, melayani kematian, penghiburan, eh, perkunjungan, saya melakukan pelayanan sebagaimana biasanya. Tetapi puji Tuhan, eh, saya nanti sampai pada tahap kemo yang ketiga di Pulau Jawa, baru saya reaksi mual muntah itu saya rasakan luar biasa. Kalau kemo tahap pertama dan kedua, saya hanya badannya kesakitan dan lemas, tetapi mual muntah yang dirasakan banyak sekali teman, itu tidak terlalu saya rasakan. Dan itu Oh, oke. kekuatan untuk saya. Iya. Nah, yang kemo ketiga ini bagaimanakah cara ibu melaluinya ya? Karena ibu eh, jauh dari kampung halaman tentunya. Bukan hanya Ada jauh yang dari menemani kampung, kah waktu itu? bukan hanya jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga, dari suami, dari Iya, anak-anak, dari orang tua. Yang menemani ada salah satu ponaan. Jadi kami berdua di sana, di Pulau Jawa. Dan ya cara untuk menangani ya bagaimana eh, membuat diri lebih tenang saja, menjalani dan menerima. Yang lebih luar biasa, Bu Teti, Pak Yakub, dan semua sahabat pendengar, pada waktu saya menjalani kemoterapi yang ketiga di Pulau Jawa, itu kan sedang ada pada musim COVID-19. COVID, betul. Ya. Dan dalam tahapan yang ketiga, setelah kemo yang ketiga, saya juga terinfeksi COVID-19. Pada waktu itu yang ada dalam pikiran saya tidak akan lagi pulang ke NTT. Karena waktu itu tingkat kematian begitu tinggi pada tahun 2021 antara bulan Juni Juli itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Betul. Dan saya juga terinfeksi lagi COVID setelah saya menjalani kemo yang ketiga. Itu ketakutan luar biasa, kekhawatiran, dan hampir membawa saya pada titik yang kehilangan pengharapan. Tetapi ternyata bahwa Tuhan merubah semua itu. Setelah saya berjuang menenangkan diri, tetap bisa untuk menerima makan minum walaupun sedikit, eh, justru setelah saya bisa lolos dari COVID itu, saya punya semangat makan jauh lebih tinggi. Saya punya semangat untuk bangkit jauh lebih tinggi. Saya senang jalan pagi, saya bisa beraktivitas di seputar tempat penginapan untuk berobat itu jauh lebih baik. Dan itu kekuatan untuk saya dan masih bisa berdiri sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya, memang rencana kita bukan rencana Tuhan, kehendak kita pun bukan kehendak Tuhan, tuh ya. Belum Ya, tentu begitu ya. Tetapi ya, kehendak dan rencana Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Begitu ya, Bu Yoka. benar Bu Teti. Iya, kita yang berobat dekat keluarga aja rasanya gimana gitu ya, Pak Yakub ya. Dan ini udah jauh dari kampung halaman, jauh pula dari keluarga, terutama dari suami dan anak-anak. Tetapi Tuhan tetap peliharakan Ibu Yoka ini. Ya, Amin. nah waktu COVID itu Ibu dirawat juga kah di rumah sakit? Waktu itu saya dibawa ke rumah sakit
Tetapi ketika pemeriksaan ternyata bahwa saya tidak masuk standar untuk dirawat. Saya Oke. punya imun yang masih sangat baik, sangat kuat. Waktu itu mereka mengelompokkan yang gawat sekali, yang harus dirawat sebentar, yang tidak perlu dan yang boleh langsung pulang. Dan saya ada pada kelompok yang tidak perlu dirawat. Jadi mereka hanya Oke. memeriksa saya, memberikan beberapa vitamin, lantas menyuruh pulang untuk isolasi mandiri di rumah. Oke. Jadi eh, Ibu, apakah Ibu juga sempat merasakan kan yang COVID banyak yang sesak napas apa ya pada waktu itu? Yang saya rasakan sesak nafas, batuk yang sangat luar biasa, uh, indera perasa saya tidak bisa saya rasakan apa-apa, indera penciuman saya juga tidak bisa mencium apa-apa. Ya, itu saya rasakan sekali. Oke. Nah, maaf Bu, kan kena COVID lagi kemo ya waktu kemo ketiga. Jadi kemo selanjutnya tertunda kah? Tidak. Setelah Wow. saya 3 minggu kemudian ternyata bahwa virus setelah saya mereka apa namanya waktu itu kita periksa lagi tidak ada lagi COVID. Oh, puji Tuhan. Jadi si kemonya ini tetap berjalan Tetap sesuai, berjalan sesuai jadwal. iya, Iya. puji Hanya Tuhan. saya mengalami eh, darah saya yang kurang sehingga harus mengalami transfusi saja sedikit. Waktu itu dikasih transfusi 2 bag karena HB Oke. saya menurun, HB saya menurun. Jadi selama tiga, tiga kali apa namanya kemo, Ibu ditransfusi karena hanya COVID saja. Hanya karena COVID. Wah, kuat sekali badannya ya Pak Yakub. Iya, puji Tuhan saya merasa bahwa sakit ini Tuhan berikan, tapi Tuhan juga berikan kekuatan yang luar biasa. Kalau di daerah saya tetap mengkonsumsi jambu merah, jambu biji, karena Oke. saya sudah pernah pernah merasakan kalau saya merasakan pusing atau saya tahu HB saya kurang dan saya mengkonsumsi jambu merah itu 2 sampai 3 buah, pasti saya akan kembali sangat kuat dan sangat apa normal dalam beraktivitas. Tetapi kalau saya tidak mengkonsumsi jambu merah, pasti saya harus dianjurkan untuk transfusi darah. Pernah saya sudah Hmm. dianjurkan untuk transfusi dan saya bilang Pak Dokter, kalau boleh kasih saya kesempatan 2 hari untuk bisa bisa konsumsi jambu merah. Ternyata khasiat jambu merah ini sangat baik ya Bu Yohana ya. Kalau di daerah saya tahu sangat baik. Dia punya khasiatnya luar biasa karena saya setelah makan jambu merah, kami punya jambu merah tidak sebesar jambu merah di Pulau Jawa. Kami punya Oh, hanya beda. iya. Cuma dia kan sangat alami. Dia hidup sendiri di Oke. alam. Iya. Dan karena itu selalu kalau saya makan jambu merah 2 sampai 3 buah, bagi saya dia sama kekuatan dengan darah 1 bag. Oh, Dan itu iya, maaf Bu, jambu merahnya dimakan dengan biji-bijinya atau hanya dagingnya saja? kalau saya makan semua, Bu. Biji, kulit, Oh, semua. semua Saya gitu ya. makan. Kalau lagi rajin ya saya buat jus. Tapi kalau lebih karena sudah terbiasa lebih senang langsung dikunyah, dinikmati secara keseluruhan.
jadi lebih enak begitu. Dan setelah Nah, saya melayani di rumah sakit, pernah saya temukan seorang ibu yang mengalami perdarahan. Saya bilang, coba pergi cari jambu merah, buat jus, coba minum. Dan ternyata anjuran untuk transfusi menurut dokter tidak perlu lagi karena HB ibu ternyata oh, sudah naik dengan sendirinya. oke. Ya, para pendengar Radio Good News, Good People semua, kita bertambah pengetahuan lagi nih. Ya, makanya nggak rugi. Setiap Senin pagi jam 7 sampai 8.30 kita mendengarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang mengalami sakit. Hari ini kita tahu bahwa nggak susah-susah ya untuk menaikkan HB itu ada di alam kita sendiri. Jambu merah. Mudah-mudahan sama ya, jambu merahnya dengan di sini juga sama gitu. Carinya yang Iya, kecil, jenis yang kecil, bukan iya, bukan jambu gede yang masih kecil tentunya ya. Yang jenisnya iya, memang kecil ya, Bu ya. iya. Iya, Kalau karena di bisa kita sekali-sekali datang ke NTT biar menikmati jambu merah karena rasanya memang berbeda dengan yang di sana. iya, terima kasih undangannya, Bu. Mudah-mudahan ya, makanya tadi saya bilang, mari kita menabung supaya bisa ke sana. Amin. Iya. Oke. Nah, Bu, setelah setelah kemo 3 kali, itu kan yang terakhir jadi untuk tiga tiga jenis kanker ibu ya, untuk ovarium, untuk yang metas ke rektum dan metas ke serviksnya itu. Nah, setelah serangkaian kemoterapi ini, kemudian bagaimana, Bu? Evaluasi dokternya gitu gimana? Ya, evaluasi dokter tetap harus menjalani eh, perawatan secara kontinu, pemeriksaan secara baik. Eh, Ya, namanya kanker yang pasti dia tidak bisa hilang 100%, tetapi dengan kita Ya. menjaga kondisi tubuh fisik kita, menjaga cara makan kita, pasti pertumbuhannya juga tidak akan sepesat, sekuat, secepat mereka yang tidak menjaga akan pola hidupnya. Yang saya lakukan adalah menjaga hati untuk tetap ada dalam sukacita dan tetap percaya bahwa setiap detik, setiap jam itu adalah anugerah yang luar biasa. Saya syukuri dengan bekerja semaksimal mungkin, melayani semaksimal mungkin ketika masih ada kesempatan, baik dalam keluarga maupun melayani di tempat tugas, di tempat di mana saya diutus. Terus pola makan saya sangat jaga. Saya tidak mengkonsumsi secara berlebihan daging merah dan juga saya lebih suka makan jus, buah, dan sayur, dan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus saya lakukan setiap hari. Tanpa buah, 1 hari berarti saya akan menurunkan akan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada saya 1 tahun. Itu motivasi saya untuk saya tetap sehat. Jadi setiap hari saya harus makan buah, tidak bisa tidak. Dan 1 hari kalau tidak makan sayur itu juga akan pasti membawa dampak yang tidak baik untuk saya. Pola tidur, jam-jam tidur, jam-jam istirahat itu juga harus dijaga. Ya. Dan itu 3 kekuatan yang mencoba saya buat untuk tetap bertahan, tetap bisa kuat. Dan puji Tuhan, saya tahu kanker ini masih ada, tetapi justru setiap hari saya merasakan kesegaran baru, kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak mau memakai jalur alternatif. Ya.
saya seorang yang tidak akan memakai jalur alternatif. Karena bagi saya jalur alternatif adalah sebuah permainan judi. Kalau pas dengan saya, ya saya beruntung. Tetapi kalau tidak, saya rugi dan saya kalah. Karena itu, saya tetap memakai jalur medis, ditopang dengan kekuatan doa, dan seutuhnya berserah kepada Tuhan. Bagi saya itu yang penting, Bu Teti. Sungguh luar biasa. Ya memang kalau medis kan sudah terukur ya Bu ya, Iya. sudah pasti gitu ya. Nah kalau boleh saya tahu Bu, Ibu waktu di Pulau Jawa itu berapa lama ya? Selama 6 kali kemo itu apakah Ibu sempat balik dulu ke NTT atau tetap stay di Pulau Jawa? Saya tetap stay di Pulau Jawa selama kurang lebih 9 bulan penuh tanpa itu sungguh-sungguh kan waktu itu kan pas COVID Bu, jadi mau pergi pulang Iya, kan sulit. Selain itu juga betul. kan ya harus berpikir tentang biaya lain-lain karena selain kebutuhan saya di sana yang besar, anak-anak juga harus sekolah. Karena itu alangkah lebih baik, alangkah lebih bijak kalau saya sungguh-sungguh menahan diri. Karena prinsip saya lebih baik tidak pulang hari ini untuk saya hidup lebih lama dengan mereka daripada saya pulang sesaat hari ini untuk nanti saya punya waktu hidup lebih sedikit dengan mereka. Luar biasa. Dan itu satu perjuangan tersendiri juga ya menahan Itu rindu. luar biasa, iya. Setiap kali Iya, saya telepon, suami saya pasti suami saya tidak bicara, langsung kasih ke anak-anak, video call sama anak-anak. Jadi ya kami hanya berkomunikasi sekedar saja saya dengan suami, tetapi dengan anak-anak itu yang sangat intens karena ya memang kekuatan utama seorang ibu yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah, ibu yang punya anak ya ada pada anak-anak. Jadi karena itu setiap kali kalau kami berkomunikasi, video call atau apa ya entah apa yang dirasakan suami saya, tetapi banyak kali dia juga tidak terlalu mau bicara karena kalau hanya kita berdua, kadang-kadang saya juga nangis, saya juga ya iya. merajuk. Tetapi kalau dengan anak-anak ya pasti tidak mungkin. Saya harus menunjukkan kekuatan bahwa saya kuat, anak saya sedang berjuang dan saya pasti pulang. Iya, mungkin bagi Bapak juga adalah satu hal yang berat ya. Istrinya berjuang Ya, sendirian di tempat yang jauh dari dia yang tidak bisa eh, bukan setiap waktu lagi ya secara berkala berkunjung pun tidak mungkin ya Bu karena saat itu sedang COVID. sedang Iya. COVID. Jadi semua berjuang ya, ibu berjuang dengan penyakit, suami dan anak-anak juga berjuang untuk eh, melalui kehidupan tanpa kehadiran fisik ibu gitu dan Ya, memikirkan juga berat juga betul loh sekali. berpikir oh istri kita lagi Sangat sakit di sana tapi kita nggak bisa apa eh, berkumpul. merawat secara langsung mungkin ya Bu Ya. ya. Iya, Apalagi sungguh sangat luar biasa. waktu apa saya di sana saya ketika saya kena COVID, anak laki-laki saya yang besar dan yang bungsu juga kena COVID di sini. Waduh, oke. Jadi waktu itu terpaksa anak saya harus yang tidak kena COVID harus diungsikan ke rumah neneknya di Kapan. Dia berjarak 30 kilometer lagi dari kota Soe dan itu bawa dengan yang si kecil, sedangkan yang besar itu yang isolasi dengan ayah di rumah, dengan bapak, dengan suami. Jadi mereka berdua berkomunikasi lewat telepon, hanya apa beli makan, kasih dan eh, anak saya mengurus dirinya sendiri, bagaimana dan itu memang menjadi satu
tekanan baru untuk saya. Bagaimana saya tidak ada, tetapi ya saya bersyukur bahwa Tuhan tetap ada di antara kita. Iya, dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada dekat kita, tetap ada dekat hati kita. Baik, para pendengar Radio Good News, sebelum kita lanjut ngobrol lagi dengan Ibu Yoka yang sungguh sangat luar biasa perjuangannya untuk berobat, begitu juga perjuangan keluarganya, silakan yang mau berinteraksi secara langsung bagi teman-teman yang join di Zoom. Silakan untuk raise hand atau ketik di kolom chat. Dan bagi para pendengar Radio Good News, Good People semua, silakan SMS atau WA ke nomor 0818941137. 0818941137. Baik, Iya, para pendengar Radio Good News, kita kembali lagi di acara orkestra, obrolan ringan tentang kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Setiap saat kita tentu harus gandol gusti, harus mengandalkan Tuhan. Kepada siapa lagi kita mengandalkan hidup kita kalau bukan kepada Tuhan, ya. Dan kita semua pasti setiap kita tentu pernah mengalami kejadian atau pengalaman hidup yang memang hanya saat itu hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Nah, Pak Yakub udah ada beberapa chat juga. Silakan bisa iya, tolong Pak Yakub untuk disampaikan kepada para pendengar semuanya. baik. Saya uh, sampaikan dulu dari Ibu Dr. Mega, ya, Dr. Megawati berkata sukses selalu ya Ibu Yohana, dan beliau bertanya seperti ini, boleh tanya Bu Yohana, awalnya Ibu terdiagnosa ovarium di 2003 itu, yang terakhir bagaimana kondisi, apa ya, terakhir kondisinya atau bagaimana, dan serviks 2021 juga kondisinya seperti apa ya, sungguh luar biasa Ibu Yohana sudah membagikan. Mungkin bisa diulang kali ya pertanyaan dari Ibu Megawati, Dr. Megawati, mengenai ovarium 2023 itu yang akhirnya bagaimana? Silakan Bu. Bu Yohana? Iya. Kalau saya ovariumnya 2016, Bu, bukan 2003. Kalau 2003 itu jadi pelayan, jadi pendeta. 2016 itu baru didiagnosa terkena ovarium. Itu karena hampir di akhir 2015 itu saya mengalami perdarahan hampir setiap hari dan nyeri sangat di bawah bagian perut. Ya, ini Dr. Mega sudah buka mic dan video. Silakan Bu. Dr. Mega silakan. Selamat pagi Bu Yohana, salam sehat selalu. Pagi Bu Dokter. Salam kenal dari jauh. Saya juga pernah tugas di Alor Bu. Wow, iya. Ayah saya yang orang Alor. Iya. Oh, semangat ya. Enggak, ini kesian kenapa kok sampai 2 kali terdiagnosa gitu Bu. Pertama kan serviks dulu, baru ovarium. Kenapa enggak? Itu aja. Ovarium dulu baru serviks. Oh, ovarium dulu baru serviks. Iya. Oh, kasihan banget 2016, serviksnya 2021. Oh, 2006. Ya, semangat ya Bu, tetap ya. Tetap berdoa, semoga kita sehat selalu. Tetap tetap kontrol ya Bu. Kalau ada keluhan apa tetap kontrol. Yang penting dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga benar-benar. Jadi jangan tetap kita makan apa yang harus disarankan oleh dokter, tetap kita ikuti saja. Itu aja Bu. Semangat sekali lagi. Salam untuk keluarga, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Dr. Mega ya yang sudah langsung berbicara antara Jakarta dengan NTT. Ya, dokter, ini di tempat praktek apa di rumah? Di tempat praktek Pak. Oh, tempat praktek ya. Soalnya ruangannya ini agak beda begitu, jadi. Oh enggak, ini latar belakang aja, background aja.
Saya pikir dokter sudah ada di tempat lain, bukan di tempat praktek. Iya, nggak apa-apa. Enggak lagi Salam ya praktek. buat teman-teman ya, dokter yang lainnya, dokter ya, yang bekerja sama dengan dokter di tempat prakteknya. Tuhan memberkati ya dokter ya. Sama-sama Pak, kita berdoa semoga sehat selalu. Ya, sehat selalu. Itu yang dirindukan ya. Baik, dari Ibu Ida Mangentang berkata, selamat pagi Ibu Yohana, Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Tetap semangat. Ya, itu ucapan dari Ibu Ida ya. Mungkin ada dari teman-teman kita yang di Zoom ini yang mau langsung bicara, boleh buka mic dan buka videonya ngobrol dengan Ibu Yohana. Ya, ada? Ibu Esther, tolong Ibu Esther boleh buka mic-nya ngobrol dengan Ibu Yohana yang cukup jauh nih. Siapa tahu Ibu Esther mau ke NTT. Ibu Esther salah satu sahabat saya ketika saya ada di Pulau Jawa waktu tahun 2019. 2019 saya bertemu Ibu Esther dan Ibu Teti, dan karena itu saya menjadi anggota SICS ya. Iya, sempat berjumpa juga dengan Ibu Esther ya. Ya, kami berjumpa dalam upaya perawatan itu. Iya. Bu Nah, Esther ini dan Ibu Bu Esther Teti sudah buka jadi videonya. survivor. Silakan Bu Esther mau ngomong dengan Ibu Yohana yang cukup jauh nih. Mic-nya dibuka. Ya, selamat pagi Bu Yohana, Bu Yoka ya. Selamat pagi Yoka Ibu Esther. malah ya. Senang Maka saya sekali juga taunya lihat Ibu Yoka. Esther. Waktu Iya, itu Yoka. kata Bu Teti, Bu Yohana. Yohana apa Yoka kata saya. Yoka. Yoka tuh panggilannya ya. Yohana nama Iya, resminya di Yoka. KTP ya. Iya. Iya. Ya, walaupun kita berjauhan, tapi kan dengan Zoom ini kita bisa jadi berkatan ya. Amin. Iya, Bu. Ya, memang pengalaman itu kan kadang-kadang nggak cukup sekali ya, Bu ya. Seperti Iya. saya juga sempat 2 kali, meskipun dua-duanya payudara. Ya, tapi kita jalanin aja ya, Bu ya. Apalagi bukan seorang hamba Tuhan, pasti lebih ini lagi lah, lebih kuat lagi maksudnya dalam menghadapi tantangan ya. Kalau di sana memang kurang ya Bu ya itunya ya. Sama sekali fasilitas. Jadi untuk dokter bedah pun belum ada kan, bedah onko juga belum ada ya. Bedah onko ada, tapi hanya 1 orang ya di NTT. Iya, ya memang ya di mana-mana paling 1 orang. Di Bengkulu juga 1 orang. Kalau di daerah ya, udah bagus itu justru. Iya. Oh, cuman beda kandungan onko yang nggak ada ya. Iya. Beda untuk kandungan, maksud kandungan onkologi yang nggak ada ya. Iya. Tapi syukurlah lihat Ibu udah segar, bisa melayani lagi dengan bebas ya Bu ya. Jadi Ibu kalau kontrol kemana? Ke Jakarta terus? Tidak. Saya kalau kontrol hanya kontrol ke Kupang. Kalau dokter di Kupang bilang saya harus menjalani perawatan radiasi, maka saya harus rujuk keluar. Oh iya, ya, kalau radiasi sih di Jakartanya juga cuma rumah-rumah sakit tertentu yang ada ya. Dan daerah-daerah yang lebih besar pun maksudnya lebih besar dari Timor gitu ya, juga banyak yang nggak punya alat radioterapi ya. Ya. Jadi puji Tuhan ya kita masih diberi umur ya, sama-sama bisa beraktivitas ya Bu. Betul. Iya, tetap semangat dan biarlah Ibu juga bisa menyemangati teman-teman di sana ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu, gitu dulu ya. Oke, terima kasih Bu Esther buat obrolannya. Bu Yohana, ini ada pertanyaan dari Ibu Ida. Waktu dalam proses pengobatan, apakah rambut Ibu rontok atau tidak? Silakan Bu. Ibu Ida, rambut saya ini sudah tumbuh yang ketiga Bu Ida. Tahun 2016 itu kepala saya lontos, benar-benar tidak ada satu helai pun. Tahun 2019 juga, dan kalau pertumbuhan tahun 2016 ke 2019 itu cepat sekali. Rambut saya sudah kembali sepinggang. Tetapi ketika 2019 harus kemo lagi, ya
dia pelontos lagi. Pokoknya dia betul-betul mulus lagi. Dan 2021 ketika kemo lagi, ya dia rontok lagi. Jadi ini sudah yang ketiga. Semoga ini tidak ada anjuran kemo lagi ya Bu Ida ya. Mohon doanya Amin. supaya mahkota ini tidak lagi ya sudah umur 47 tahun ini. Semoga tidak ada kemo lagi. Kalau harus radiasi ya dijalani, karena kalau radiasi dia hanya rontok sedikit, tetapi dia tidak sampai sepelontos kosong. Tapi kalau kemo ya pasti dia harus pelontos betul-betul. Iya, pasti gugur Bu Ida, tetapi kasih Tuhan jauh lebih tinggi dari semua yang kita jalani. Begitu Bu Ida. Semangat juga untuk Bu Ida ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ida. Ya, semua pasti yang namanya di kemo rambut rontok. Tapi memang ada juga yang tidak, tergantung dari fisik ya. Tapi kebanyakan kalau lihat begitu ya, saya aja juga waktu di kemo rambutnya botak begitu ya. Jadi tidak perlu pakai tukang cukur. Ya, dia rontok sendiri udah udah bersih. Jadi nggak usah bayar tukang cukur ya. Oke, terima kasih Bu Ida buat apa pertanyaannya ya, dan biarlah kita mau tetap semangat kata Ibu Ida ya dalam menjalankan sesuatunya. Silakan Bu Teti lanjutkan. Iya, Bu Ida. Nah, tadi Ibu sudah eh, menceritakan tentang pola hidup, pola makan, dan pola tidur gitu ya. Nah, sekarang boleh dong dibagi dengan para pendengar Radio Good News semua, pola makan seperti apa yang Ibu Ida sekarang jalani? Sayurnya jenis apakah? Apakah Ibu ada pantangan ataukah bagaimana? Ibu Ida atau Bu Yoka? Saya. Sorry Ibu Yoka. Sorry, sorry, sorry. Oke, Untuk Ibu baik. Yoka. Oh Ya. ya. Saya makan selalu sayur yang segar. Yang pasti di kampung kami, puji Tuhan, sayur belum terlalu terkontaminasi dengan pupuk-pupuk atau Iya, juga betul. ya itu. Jadi saya selalu memilih yang organik dan yang pasti tidak pakai MST. Ya, semua yang harus saya makan, yang harus saya konsumsi, tidak pakai perasa, pewarna, tidak ada. Ya, dan itu pola makan yang saya terapkan. Dan kebanyakan itu saya suka hanya rebus, bening-bening, atau dikukus saja. Jadi, eh, kalaupun harus dioseng atau ditumis itu minyaknya cukup 1 sendok makan untuk buat wangi bawangnya saja. Oh, begitu. Iya. Terus ada pantangan makanan lain nggak, Bu? Kalau saya eh, hanya betul-betul mengurangi makanan apa daging-daging merah. Bukan anjuran dokter sih harus tetap makan yang cukup, tetapi kalau saya justru ketika saya rasa kalau saya makan daging merah yang berlebihan, misalnya dalam 1 hari kalau saya makan di atas dari 2 potong, ya saya tidak biasa pakai timbangan, jadi saya tidak pakai gram. Itu biasanya justru malam saya punya tubuh lemas. Jadi Oke. saya kebanyakan hanya makan daging itu ayam kampung. Terus kebanyakan saya makan itu ikan. Dan di kampung kami di NTT ini memang ikan-ikannya itu ikan-ikan yang sangat segar, yang luar biasa. Rasanya manis dan sangat gurih. Ya. Rasa aslinya itu sudah enak Ya, gitu ya, jadi nggak perlu sangat banyak enak. tambahan bumbunya gitu ya. Kan tidak perlu bumbu apapun juga, dia sudah sangat enak. Oh, oke. Ya. Jadi Dan misalnya ikan langsung kukus gitu, tanpa ya, garam, tanpa apa gitu, Bu. tidak perlu garam, tidak kalau ikan kita kasih sedikit apa jeruk nipis saja, dia sudah sangat enak. Iya. Luar biasa.
Makanya Bu Teti, Bu Esther, Pak Yakub harus ke sini supaya membuktikan apa Iya. yang saya bilang. Dan kalau satu kali makan pasti mau terus. Ketika saya di Pulau Jawa selama 9 bulan itu saya justru stres dengan makanan. Minta maaf karena rasanya ikan yang saya dapatkan itu tidak segar dan tidak segurih ikan di kampung kami, di daerah kami. Iya. Karena Iya. sudah masuk ke apa? Ke mall-mall, ke apa, atau mungkin karena tempat menginap kami yang terlalu jauh dengan daerah ikan atau apa, dan itu memang saya punya pergumulan yang paling kuat ketika di sana itu tentang apa yang harus saya makan hari ini. Iya, sungguh berbahagia ya, Pak Yakub dan para pendengar radio Good News, Good People semua. Kadang kita orang kota menganggap, oh desa, kehidupan di desa itu bagaimana, susah apa. Ternyata kalau untuk kita-kita apalagi yang sudah spesial seperti sekarang ini, ternyata mereka lebih beruntung begitu ya Pak Yakub, bisa mendapatkan bahan makanan yang alami. Untuk di daerah perkotaan ini agak sulit ya. Kalau untuk yang organik, ya cukup menguras dompet. Gitu Bu. Jadi Bu Yoka di sana sungguh berbahagia. Iya, di sini kalau organik justru lebih murah. Iya. Oh Karena gitu. kan, iya, lebih banyak kan dia hidup di kebun sendiri, ada yang ditanam sendiri tanpa harus dipupuk, dan itu kan memang sangat sehat. Iya betul, di sana lahan juga masih cukup luas ya Bu. Setiap rumah tentu punya lahan sendiri ya untuk bercocok tanam. Iya, Kalau di sini rata-rata sebelah rumah nggak ada tanaman. betul. Oke. Nah sekarang Ibu masih kontrol berapa bulan sekali Bu? Saya sekarang kontrol 3 bulan sekali, masih 3 bulan. 3 bulan sekali. Iya. Kemarin kontrol yang terakhir bulan apa? April. Oke, Jadi bulan nanti April bulan ini dan semua baik. Bulan ini saya harus kontrol lagi. Iya. Semoga hasilnya baik juga ya Bu Ida. Oke, nah sekarang kan Ibu pakai stoma ya tadi dari tahun 2019 karena ada metas ke, oh ya sorry 2020, dari 2020. 28 Juli 2020 saya dioperasi pakai stoma. Wah hebat, masih ingat 28 Juli sebentar lagi tuh ya. 2020 itu pakai stoma. Nah bagaimana tuh cara pemeliharaan stomanya itu Bu? Ya, saya pemeliharaan stoma justru mungkin agak jauh berbeda dengan saudara-saudara saya penderita kanker usus atau juga rektum yang lain. Karena saya justru kalau pakai plastiknya itu saya di sekitar stoma itu sering gatal, luka, iritasi, dan luka itu sangat mengganggu, dan kalau saya tetap pakai itu dia tetap akan lebih membesar karena plastik itu punya lem yang mungkin tidak cocok dengan kulit saya. Oh, oke. Iya, karena itu saya pakai plastik biasa, Yun. Karena itu saya pakai plastik biasa, plastik yang biasa pakai bungkus plastik yang pakai biasa bungkus ini, dan itu nyaman sekali karena ketika kotor tinggal dibersihkan dan dibuang saja. Jadi saya pakai plastik ini yang 1 pak 12.000. 12.000. Begitu. Ya, dan justru saya nyaman sekali. Ya, jadi saya pakai plastik putih yang ini. Ya,
Oke. Ketika saya datang ke dokter, saya menyampaikan, dokter bilang ya ibu yang nyamannya yang mana dan ibu merasa baiknya di mana, ya silahkan. Saya bilang, Pak Dokter, masalahnya plastik stoma itu membuat kulit saya di seputar stoma itu iritasi dan luka, dan itu membuat penderitaan baru untuk saya. Dan untuk membersihkan plastik itu juga rasanya bagi saya tidak terlalu nyaman sih. Iya, jadi sudah hampir 3 tahun ini ya saya bersyukur saya pakai ini plastik yang ya jadi murah meriah. Pokoknya Tuhan buat yang baik sajalah bagi saya. Iya. Iya, karena selama ini yang saya tahu ya, dan dari teman-teman atau narasumber di sini juga, kalau stoma itu ada kantong tersendirinya gitu ya Bu ya. Baru tahu kali ini juga ternyata Iya. bisa ya Dan pakai kantongnya plastik mahal, Bu biasa. Teti. Kenapa? Iya, kalau saya. Dan kantongnya tuh mahal. Kantongnya Iya. cukup mahal. Ada rumah sakit yang memberi ya ketika kontrol, tetapi ada rumah sakit yang tidak. Jadi kita harus sediakan sendiri. Kalau di tempat kami itu satu kardus itu 400.000, berarti satu bijinya itu 40.000, karena dalam satu box itu 10 biji. Iya. Dari tadi saya sebenarnya berpikir, Bu, bagaimanakah cara Ibu mendapatkan kantong stoma itu, karena jauh ya, jauh dari kota kan tempat Ibu. Ternyata Ibu bisa mensiasati sendiri, sungguh luar biasa. Iya, dan saya usahakan tetap steril, pokoknya yang bersih lah. Iya, begitu. Jadi kalau ini bagi saya lebih nyaman, lebih simpel. Begitu kotor silahkan di ini dan dibuang. Begitu, Bu. Oke, iya. Jadi seperti tisu aja ya, Bu, dipakai kemudian buang gitu ya, Bu. Iya, iya. Hebat, betapa hebat perjuangan seorang Ibu Yoka, Ibu Yohana ini ya untuk mengatasi penyakitnya. Dan betapa lebih hebat Tuhan kita. Tuhan kita ya. Tuhan yang Iya. jauh lebih besar, jauh lebih hebat dan dahsyat dalam hidup saya, Bu Teti, dan teman-teman. Iya. Iya. Iya, tanpa terasa para pendengar Radio Good News, Good People semuanya, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari Senin ini. Sebelum kita berpisah, melanjutkan kegiatan sehari-hari kita, mungkin Ibu Yoka ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada para pendengar Radio Good News. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Teman-teman semua, masing-masing kita hidup dengan pergumulan masing-masing. Tidak ada yang bebas dari pergumulan. Tetapi setiap apa yang kita gumuli, mari kita jalani dengan kebesaran hati, bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi dan ada dalam hidup kita untuk kita juga bisa semakin kuat dan semakin beriman di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa semua teman-teman juga sedang berjuang hari ini. Perjuangan kita, marilah kita semua berjuang bersama dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu untuk mengantar kita ada dalam sukacita dan juga bisa menang dengan setiap pergumulan yang ada. Salam sehat, salam kuat, salam semangat untuk semua saudara saya, baik penyintas kanker maupun kita semua yang sedang berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Yoka. Sampai di sini perjumpaan kita pada saat ini, kesempatan ini. Semoga semua bertambah sehat, bertambah bahagia, tentu juga semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada Pak Yakub. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Mariana sudah buka video. Apa mau berbicara dengan Ibu Yohana? Silakan Ibu Mariana. Mic-nya dibuka. Oke. Iya.
terima kasih sebelumnya. Saya merasa ada berkat ya, yang memang bisa mendengarkan semua yang disampaikan oleh Ibu Yohana. Karena dulu juga saya kena cancer 2009, saya udah membayangkan, ini kira-kira saya bisa sampai lihat anak saya selesai sekolah, kuliah, sampai mereka menikah. Akhirnya saya juga bisa tercapai apa yang saya harapkan gitu, sampai anak saya selesai kuliah, sampai mereka mau menikah gitu, udah selesai proses pernikahan gitu. Nanti sebentar lagi mau putri yang kedua menikah. Oh, luar biasa, Tuhan memberikan kehidupan kedua buat saya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Mariana ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Yohana sudah berbagi dengan kita ya. Sekali lagi teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang mau datang ke NTT, silakan ya. Ibu Yohana dengan welcome akan menyambut kita semua ya. Ini ada ucapan dari chat dari saya apa ibu atau bapak saya tidak tahu nih, Day Dompas, ia berkata, salam sehat Ibu Yohana, saya Day dari Papua, Tuhan memberkati pelayanan ibu ya. Saya tidak tahu ya, ini saudara ibu bukan? Bukan. Oh bukan ya, oke. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, dan saya ingatkan Senin depan ada seorang ibu haji ya bernama Murni ya, Ibu Haja Murni. Beliau sensor Mamai tahun 2022. Beliau akan berbagi cerita juga dengan kita besok Senin, dan beliau akan menceritakan bagaimana beliau tetap sehat dan beliau akan berbagi dengan kita semuanya. Oke, itu saja informasinya untuk Senin besok ya. Jadi karena sekali lagi radio ini bukan saja untuk kalangan Nasrani, tapi siapapun yang mau berbagi, karena kita sedang edukasi, memberikan pengarahan, pendidikan, penjelasan, pemaparan dia tentang kesehatan, maka kami undang siapapun untuk bisa bergabung untuk berbagi kepada kita semuanya agar kita boleh termotivasi yang buat mereka yang sedang sakit ya. Itu yang kami mau sampaikan buat kita semua teman-teman, dan jangan lupa kita terus ada di channel yang sama, yaitu di Radio Orkestra, obrolan ringan kesehatan kejahteraan kita bersama. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu buat narasumber kita yang sudah di tengah kita, dan kita satukan hati bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, buat Ibu Yoka atau Ibu Yohana Tuhan yang ada dengan kami yang saat ini sudah berbagi pengalaman hidupnya tentang sakit yang dialami Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh luar biasa, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong, untuk menjamah, menyembuhkan setiap sakit yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau berkati dalam kehidupan daripada Ibu Yohana bersama suami dan anak-anaknya. Berkati juga buat sidang yang dilayani Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, nama-Mu saja dipuji dimuliakan. Tuhan berkati juga buat Ibu Teti yang sudah menjadi host untuk berbagi pengalaman juga dalam kehidupan beliau Tuhan. Kau berkati dia, berikan kesehatan, berikan kemampuan, dan Kau sendiri boleh turut campur tangan dalam kehidupannya. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih, kami membawa juga teman-teman kami yang ada di sini. Kau berkati buat Ibu Mariana, Kau berkati Ibu Esther, Kau berkati Dr. Megawati, Kau berkati Ibu Lucia, Kau berkati Day Dompas, Kau berkati Pak Baritan, Kau berkati Pak Ibu Samsiar, Kau berkati Ibu Ida, Engkau berkati Ibu Justina Tuhan yang bersama dengan kami yang ada di Zoom ini. Berkat-Mu mengalir kepada mereka semuanya. Engkau berkati juga buat teman-teman kami yang ada di Zoom yang ada di radio Tuhan, yang saat ini kami tidak tahu lokasi mereka di mana adanya, dan biarlah mereka yang sedang mendengarkan Kau berkati dan Tuhan tolong. Terima kasih Bapa buat kebersamaan ini, dan nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Biarlah kami boleh terima damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu nanti Senin depan.